Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para jamaah, alhamdulillah siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita akan melanjutkan kajian kita masih sekitar toharoh. Kali ini kita akan membahas tentang mandi. Jadi agama kita ini membahas segala sesuatu secara detail. Jadi apa yang kita lakukan, bangun tidur sampai tidur, bahkan tidur itu sendiri, itu ada aturannya. Sudah. Siang hari ini kita akan membahas tentang mandi. Apa yang dimaksud dengan mandi? Saya khawatir panjenengan gak paham adus itu apa. Padahal ya bendino adus. Pengertian dari mandi, makna istilahiyah adalah mengalirkan air pada sesuatu. Itu disebut dengan mandi. Sesuatu yang dimaksud itu belum tentu tubuh kita. Sampai kok ngedusi kucing berarti tubuhnya kucing, kan begitu kan. Adapun menurut syara, pengertian menurut syara adalah mengalirkan air pada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Dengan niat tertentu, karena wajib hadirnya niat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat. Jadi segala aktivitas kita itu bergantung pada niatnya. Tanpa niat maka kita tidak akan mendapat nilai. Bahkan hadis yang lain Rasulullah mengatakan niatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Ya ini kadang terus kemudian kita salah mempersepsikan. Just nek ngono niat tok ae ora usah dilakoni. Ndak begitu maksudnya. Jadi artinya dengan perbuatan yang satu itu bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa begitu? Karena niatnya ini banyak. Contoh, panjenengan diundang acara halal bihalal. Kemudian panjenengan hadir satu niat mendatangi undangan, ijabatud dakwah. Ini sudah dapat pahala. Kedua niat silaturahim. Dapat pahalanya silaturahim. Ketiga dalam acara halal bihalal itu ada pengajian, berniat untuk tolabul ilmi. Maka dapat pahala 3. Satu amal mendapatkan 3 pahala. Ini yang dimaksud niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Karena perbuatannya satu bisa mendapat pahala yang banyak. Sementara aktivitas kita itu rata-rata kita meninggalkan niat. Kita paling naik sholat niat, wudu niat. Tapi ketika kita berangkat kerja, apakah kita pernah berniat? Padahal bila tanpa niat, maka aktivitas kita itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Sudah, contohnya seperti itu. Adapun perkara yang mewajibkan mandi, hal-hal yang menjadikan kita wajib. Jadi mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Hal-hal yang mewajibkan kita mandi ada 6. Yang pertama, bertemunya 2 alat kelamin seseorang yang masih hidup. Bertemunya 2 alat kelamin seseorang yang masih hidup. Yang dimaksud bertemu jenengan pun paham nggih. Nah, gak mek simpangan ngono tok gak ngono lah nggih. Ya bertemulah nggih. Jadi kumpul dengan istri. Kemudian muncul pertanyaan. Loh bagaimana hukumnya Pak ketika kumpul dengan istri sik tengah-tengah kumpul ono tamu durung mari, apakah wajib mandi? Ini kan harus jelas ya. Kalau kita tidak paham nanti sholat kita menjadi tidak sah, kan begitu kan? Urung mari kok ono tamu. Sampai dia tahu ngalami ngene ta.
Apakah itu wajib mandi? Iya, itu wajib mandi. Itu wajib mandi. Sudah, ya, jadi bertemunya dua alat kelamin seseorang yang masih hidup. Nek salah siji mati, Pak, itu bukan kategori wajib mandi itu, ya. Itu termasuk apa itulah ya, perbuatan dolim dan lain sebagainya. Beda hukum itu, ya. Sudah. Yang kedua, keluarnya sperma. Walaupun tidak berkumpul dengan istri atau suami, tapi keluar sperma, maka wajib mandi. Yang ketiga, meninggal. Orang meninggal itu wajib mandi. Lah bagaimana dia wajib mandi padahal dia sudah tidak bisa bergerak? Ya karena wajib, maka orang yang hidup yang memandikan. Kalau sampai enggak dimandikan, itu yang dosa siapa kira-kira? Yang hidup. Nah, ya, yang dosa yang hidup, maka menjadi mudin. Apa mudin itu? Mudin itu kan bahasa adat, ya. Itu hukumnya fardu kifayah. Sak kampung kok gak ono sing ngerti tata cara memandikan jenazah, sak kampung berdosa semua. Kalau ada satu saja yang mengerti, maka tidak menjadi berdosa karena hukumnya fardu kifayah. Sudah, contohnya begitu, ya. Jadi orang yang meninggal itu wajib atasnya untuk dimandikan, kecuali orang yang mati syahid. Jadi dalam agama itu selalu banyak pengecualian, kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, dikafani, tapi langsung ini yang dimaksud syahid akhirat. Jadi orang yang perang di jalan Allah mati, nah ini tidak perlu, sudah. Bagaimana halnya dengan orang yang mati karena bencana alam? Itu kan termasuk mati syahid itu. Apakah ini perlu dimandikan? Perlu, karena dia bukan syahid akhirat, dia syahid dunia. Seorang perempuan ketika melahirkan mati itu juga syahid, tapi tidak sama hukumnya. Ini tidak sama, sudah. Yang keempat, seorang perempuan ketika haid, maka ketika rampung selesai, maka wajib atasnya untuk mandi. Ini non sewu, jangan, harus hati-hati ini, betul. Non sewu. Jadi imam, kepala dalam keluarga itu adalah seorang suami. Kok manakala kita menemukan istri kita tidak faham tentang ini, yang ditanya, yang dihisap pertama kali itu kita sebagai kepala keluarga. Jadi harus paham. Saya kasih sebuah contoh. Seorang istri, siang hari kira-kira jam 1 itu udzur datang bulan, padahal dia belum sholat zuhur. Bagaimana ini hukumnya? Bagaimana hukumnya? Maka dia punya hutang sholat zuhur, sholat zuhur karena telah masuk waktu sholat zuhur dan dia belum. Krungu adzan saya asik ndelok sinetron, contohnya gitulah, jam 1 udzur, maka dia punya hutang sholat zuhur. Lah ini kalau enggak tahu, akhirnya gak sholat zuhur, maka dia meninggalkan satu sholat yang wajib. Itu nanti yang dihisap itu pimpinan keluarga dulu itu. Jadi sing lanang-lanang dhisik. Kowe kok iso gak ngrumat bojomu iku piye? Padahal ku anfusakum wa ahlikum, nah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini amat sangat banyak yang tidak paham, amat sangat banyak. Saya pernah diundang sebuah majelis perempuan gitu untuk menerangkan khusus tentang, ada kitab namanya Risalatul Mahid, membahas tentang udurnya perempuan itu. Saya sampaikan, ojo aku wong lanang, ndak pantes gitu. Akhirnya anak perempuan saya yang mewakili saya. Itu khusus tentang kajian itu. Sudah penting itu, betul. Demikian pula ketika selesainya masa udzur, masa udzur. Contoh ini,
jam 1 siang atau jam 2 siang sudah bersih, sudah suci. Berarti kan harus tahu tanda-tandanya suci apa? Harus tahu kan? Tiba sik males adus, males keramas. Akhirnya keramasnya itu maghrib. Berarti dia meninggalkan sholat asar dan meninggalkan sholat duhur. Lah ini bahaya enggak? Bahaya. Jadi orang yang tariku sholah, orang yang meninggalkan sholat. Contohnya seperti itulah sudah. Yang kelima, nifas. Seorang perempuan yang terkena nifas maka setelah selesai wajib atasnya untuk mandi. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Begitu selesai bersih maka wajib atasnya untuk mandi. Yang keenam adalah wiladah. Wiladah itu melahirkan. Jadi perempuan itu kalau habis melahirkan wajib atasnya untuk mandi. Mandi wajib. Mandi yang wajib. Gitu ya. Nah, 6 hal ini yang menjadikan seseorang itu wajib untuk mandi. Sudah. Sampai sini barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan tentang fardunya mandi. Monggo barangkali ada pertanyaan. Nah, iya silakan. Ini yang mandi wajib. Ya kalau bahasa kita mungkin mandi besar lah gitu ya. Mandi wajib itu mandi besar. Jadi seluruh tubuh terguyur air, itu yang dimaksud mandi wajib. Nah, kalau bahasa kita mungkin mandi besar. Nah, saya ngomong mandi besar, ngono mandi cilik barangan ndak enak. Jadi mandi wajib gitulah. Nah, yang dimaksud mandi yang wajib. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Adapun fardu, silakan. Setelah suci. Iya, setelah suci. Jadi, ya, mengkodok sholat, menggantikan sholat, gitu ya. Adapun mengkodok itu sebenarnya tidak harus tepat waktu, Contoh tadi ya, masuk waktu duhur saya asik delok sinetron ternyata jam 1 udzur, maka dia punya utang sholat duhur. Ketika suci ternyata sucinya subuh, saat itu juga boleh melakukan sholat duhur. Karena namanya qadha itu tidak harus tepat waktu, tetapi lebih baik manakala tepat waktu. Nah, kedudukannya lebih baik. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Adapun fardunya mandi ada 3. Fardu itu wajibnya mandi, rukunnya mandi. Jadi ini enggak boleh ditinggal. Kalau kita mandi wajib, 3 ini harus kita lakukan. Salah satu dari 3 ini kita tinggalkan maka tidak sah. Mandi besar kita tidak sah. Yang pertama adanya niat, harus itu. Nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari an jami'il abdani fardhon lillahi ta'ala. Harus itu. Orang iso basa Arab, basa Jawa, karena ini tidak wajib bahasa Arab. Yang wajib bahasa Arab itu ketika sholat. Yang wajib bahasa Arab itu ketika sholat. Sholat digawe basa Jawa ruwet. Ruwet manggo nggih. Sudah. Yang kedua, menghilangkan najis pada badan. Menghilangkan najis pada badan. Jadi ketika kita mandi besar, setelah kita berniat, maka kita harus mencari ada najis enggak pada diri kita. Itu kita hilangkan. Kita hilangkan. Berarti najis yang dimaksud adalah najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang tampak. Najis yang tampak. Sudah. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh, baik itu rambut ataupun kulit. Roto, nun sewu, selempitan jari, ini harus terlewati air. Panjenengan kok bar kerja, dilak kerjane ngecat. Kok di tubuh kita, di kulit kita itu ono sisane cat, maka itu harus
dibersihkan supaya tubuh kita terlewati air. Bagaimana bagi perempuan yang menggunakan apa itu? Cat kuku. Manakala cat kuku itu tidak bisa terlewati air, artinya membatasi kuku kita dengan air, maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Sudah, ini jadi meratakan air pada seluruh bagian tubuh termasuk rambut. Sing penak piye? Yang paling mudah bagaimana? Paling mudah nek panjenengan mau mandi besar, golek kolam renang, jegur plung, wis rata lah ya. Solusinya bagaimana? Yang gawe kolam renang dewi lah gitu. Nah, itu solusi, salah satu solusi. Kalau kita pakai shower, kita harus perhatikan satu persatu bagian, kan ngoten. Kita pakai gayung juga begitu sama. Tapi kalau kolam kan enggak, kan lebih dari 2 kulah itu. Ya toh? Kajian kita yang kemarin ini jegur selulup wis rata gitu kan. Nah, selesai. Kalau zaman dulu di sungai, mandi di sungai kan gitu kan. Saiki gak mentolo adus neng kali. Sudah. Adapun kesunahan mandi, nah ini kita harus bedakan. Jangan sampai kita melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Karena sunnah itu bila kita tinggalkan tidak membatalkan. Kalau yang wajib, yang rukun kita tinggalkan itu menjadi tidak sah. Kita perhatikan. Adapun sunnahnya mandi, ketika mandi wajib ini maksudnya. Pertama membaca basmalah. Yang kedua membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke air. Wijik dhisik. Cuci tangan dulu. Yang ketiga berwudu sebelum mandi besar. Wudu dhisik. Itu sunnah. Jadi berwudu terus mandi besar. Yang keempat menggosokkan tangan pada seluruh badan. Dikosoki sunnah. Gak dikosoki ya ora apa-apa wong iki sunah gitu nggih. Tapi ini untuk lebih merata itu disunahkan dikosoki. Yang kelima mualah. Mualah itu berturut-turut. Jadi mandi besar itu berturut-turut itu sunnah. Artinya tidak berturut-turut boleh. Umpama panjenengan manten anyar dilalah manggon ning omahe maratuwa. Isu-isu arep adus keramas sungkan karo moro, itu kan etika ya. Wah, akhirnya bengi-bengi jam 1 bengi sing didusi sirahe sik. Wis habis niat mandi besar digrujuk sirahe. Wis awake gak digrujuk. Begitu subuh awake. Jadi kepalanya tetap kering gitu maksudnya nggih. Begitu isu ketemu maratuwa gak sungkan. Boleh itu dilakukan. Artinya tidak harus mualah, tidak harus berturut-turut. Cicilan itu boleh. Nah, gitu ya. Maksudnya cicilan itu sama. Wudu itu juga tidak harus mualah. Mualah itu sunnah. Wudu, panjenengan wudu. Ketika sampai membasuh kaki, ternyata ciduke gak ono, ndak ada. Wah, akhirnya sampean metu sik tuku ciduk neng Indomaret. Boleh. Boleh, memang boleh, tapi meninggalkan sunnah. Ini harus kita pahami sehingga kita beragama itu tidak bingung. Panjenengan wudu tengah-tengah wudu ono konco teko terus ngejak ngomong, terus panjenengan jawab omongannya konco, boleh enggak? Boleh, tetapi meninggalkan kesunahan. Jadi kita harus ngerti ini dulu. Sudah. Jadi mualah itu artinya berturut-turut. Itu hukumnya sunnah, baik ketika mandi besar ataupun ketika berwudu. Kemudian yang keenam mendahulukan bagian yang kanan. Jadi kalau mengguyur tubuh kita yang kanan dulu, itu juga sunnah. Langsung bareng kabeh ya ora apa-apa, tapi sunnahnya yang kanan. Yang ketujuh membasuh sebanyak 3 kali. Jadi begini teknisnya. Jadi ketika kita telah membersihkan bagian tubuh dari najis, dikosoki sabunan lah, kalau bahasa sekarang sabunan. Begitu selesai sabunnya dihilangi, terakhir kita guyur 3 kali. Begitu caranya. Bukan 3 kali dihitung dari awal. Gak cukup banyune kan begitu kan? Nah, bukan 3 kali dihitung dari awal. Sudah.
Yang kedelapan tasbih, nyela-nyelani rambut, baik rambut di kepala, rambut di jenggot, ya, dengan tangan. Itu sunnah. Tidak dilakukan ya enggak apa-apa, wong itu sunnah. Tapi dalam rangka lebih hati-hati sebaiknya dilakukan. Makanya kalau adat, ini bahasa adat ya, adat kita. Jadi orang itu kalau mandi besar itu terus disebut keramas. Padahal enggak harus keramas. Enggak harus. Gitu. Yang penting seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh kita terguyur air. Ya. Nah, ini kan bahasa-bahasa adat, ya. Jadi boleh-boleh saja begitu. Ya. Yang nomor 9 dilakukan di tempat sepi dan tertutup. Sunnah, jadi sampai wadus mandi besar neng alun-alun ini rapopo. Lo betul itu. Meninggalkan sunnah. Yang penting alun-alunnya sepi gak ono wong kan ngoten nggih. Lah nek ana wong ya sampean langsung dipriksakno sampean, ya kan begitu. Jadi ini 9 macam kesunahan ketika mandi besar. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Pelan-pelan saja. Jadi nanti nek terlalu panjang lali sing sampean takok nih. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya, itu nanti babnya Sohibul Jabair belakang. Sabar dulu. Jadi itu sama halnya ketika kita berwudu, dilalah yang pakai gip, umpama begitu nih, itu bagian yang harus kena wudu. Itu solusinya bagaimana? Itu ada nanti, ada bab namanya Sohibul Jabair. Jadi orang-orang yang bagian tubuhnya tertutup, ya, tidak bisa dibuka karena sakit. Nah, itu agak berat itu, bab itu agak berat. Ya. Jadi kalau kita sebelum digip itu dalam keadaan suci, ya, sudah bersuci dulu sebelum digip, ya, maka setelah itu kalau kita bersuci, ya, itu cukup ketika bagian tubuh yang digip itu ditayamumi. Yang lain tetap berwudu, begitu sampai tangan, contohnya tangan, ya, ditayamumi. Kemudian dilanjutkan wudu lagi, contohnya begitu. Sama halnya ketika kita mandi besar. Jadi sebaiknya pas digip ngono ya rada adoh karo bojo dhisik lah gitu nggih. Lah nek digipe 3 wulan, Pak. Wah, itu beda lagi urusannya gitu nggih. Jadi caranya seperti itu. Nggih, ada lain? Sama dengan wudhu. Jadi ketika kita mandi besar atau kita wudhu, bila tubuh kita, kalau wudhu kan bagian yang wajib kena ya. Kalau sini kan masih ono cetir apa-apa, itu ya harus bersih dan harus bisa dilewati air. Air jangan sampai terhalang menyentuh kulit kita, begitu. Wis dikosoki dengan apa jenenge itu. Thinner ternyata tidak hilang dengan. Yang penting ikhtiar, yang penting berusaha, begitu. Jadi wis ternyata cete lebih kuat, kosoki karo thinner gak hilang-hilang sampai berkali-kali, ya sudah. Yang penting sudah ikhtiar. Jadi beragama itu begitu, nggak berat-berat amat gitu loh, nggak berat-berat amat. Sudah. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi, masih tentang mandi. Kesunahan mandi yang kita bahas tadi ada 9. Adapun mandi yang sunnah, lah beda. Nek kesunahan mandi ada 9. Tadi contohnya membaca bismillah, berwudu sebelum mandi. Itu kesunahan ketika kita mandi besar. Adapun mandi yang dihukumi sunnah, bukan mandi wajib berarti, itu ada 16 macam. Banyak sekali. Pertama mandi hari Jumat. Itu sunnah. Panjenengan arep Jumatan mandi dulu. Itu sunnah. Dengan niat, dengan niat nawaitul ghuslah liyaumil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Kalau enggak niat ya enggak ada nilainya kan begitu kan? Saya berniat mandi karena hari Jumat sunnah lillahi ta'ala. Artinya begitu. Ini disunahkan. Kapan waktunya? Waktunya adalah mendekat sebelum berangkat Jumatan.
dimulai dari pagi hari sampai menjelang berangkat Jumatan. Itu waktu disunahkan untuk mandi di hari Jumat. Keutamaannya banyak. Antara lain dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bersamaan dengan turunnya air maka turun pula dosa-dosa kita. Antara lain begitu. Yang kedua, mandi hari raya Idul Fitri. Mandi ketika masuk hari raya Idul Fitri itu sunnah. Waktunya adalah tengah malam sampai dengan terbenamnya matahari. Jam 12 bengi takbiran niku sampai besok maghrib. Itu waktu yang disunahkan untuk mandi karena hari raya Idul Fitri. Dengan niat nawaitul ghuslah li Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Ini juga sunnah. Yang ketiga, mandi hari raya Idul Adha itu juga sunnah. Nawaitul ghuslah li Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Waktunya sama, mulai tengah malam sampai dengan tenggelamnya matahari. Yang keempat, mandi karena sholat istisqa. Napa istisqa itu apa? Sholat apa istisqa itu? Sholat minta hujan. Nah, waktunya ketika akan memulai sholat itu juga sunnah. Yang selanjutnya mandi karena sholat kusuf gerhana matahari. Itu kita disunahkan untuk mandi juga. Waktunya ya ketika gerhana itu sampai selesai. Yang selanjutnya mandi karena sholat khusuf gerhana bulan, sama. Itu kita disunahkan. Selanjutnya mandi sebab memandikan mayat. Panjenengan bareng ngedusi jenazah itu disunahkan mandi. Yang selanjutnya mandi sebab masuk Islam. Jadi wong mlebu Islam, nun sewu wong kafir mlebu Islam itu sunnah untuk mandi. Yang selanjutnya mandi karena sembuh dari gila. Itu ya sunnah loh, aneh. Lah, ini memang sunnah ini. Jadi kalau ana wong bar gendeng, itu disunahkan untuk mandi. Dan memang mandi itu luar biasa. Betul itu. Mandi itu secara apa ya? Secara ilmiah itu terbukti bisa memperbaiki sel-sel saraf kita. Makanya beberapa kawan yang punya pesantren rehabilitasi, pecandu narkoba dan sebagainya itu sehari itu adus iso ping 7 ping 8, suruh mandi terus. Betul, untuk memperbaiki saraf-saraf tubuh kita. Dan ternyata sembuh. Ternyata sembuh. Ini kalau ana wong waras teko gendeng dikongkon supaya diperbaiki lagi. Selanjutnya mandi karena sembuh dari ayan. Apa ayan? Nah, itu disunahkan mandi juga. Karena hilang ingatan. Ayan itu kan hilang ingatan. Sama. Selanjutnya mandi sebab ihram. Memakai pakaian ihram itu disunahkan untuk mandi. Jadi panjenengan kalau ihram itu mesti di Mekah, nggak mungkin di sini kan, kecuali panjenengan latihan. Nah, itu di sini pakai itu tidak ada kesunahan. Jadi kalau panjenengan mau ibadah umroh akan memakai pakaian ihram, panjenengan sunnah mandi dan boleh pakai sabun mandi. Boleh. Mengko nek wis pakai pakaian ihram berniat untuk umroh tidak boleh menggunakan wangian, tidak boleh itu. Tapi kalau belum berniat boleh. Jadi wadus, sabunan, sikatan, selesai pakai pakaian ihram, berniat untuk melakukan umroh, sholat sunnah 2 rakaat, sudah ketika sudah berniat tidak boleh menggunakan wangian. Dan nopo nggih, dari pengalaman itu banyak orang yang meremehkan hal-hal ini padahal itu membatalkan itu, betul. Saya itu setahun sekali ke sana, biasanya bulan Rajab. Saya berusaha mesti ke sana dan alhamdulillah mesti keturutan.
kecuali kemarin pas pandemi itu. Jadi jamaah itu rata-rata pelanggarannya banyak dan itu bisa sampai pada hukum batal. Contoh ketika tawaf. Tawaf itu kan bahu sebelah kiri berada di sejajar dengan Ka'bah. Saat ini kan zamannya zaman HP. Jadi wong tawaf itu nggawa HP, selfie, ngono ya kober. Kadang ini gak terima dhek maju, rombongannya itu direkam. Itu kan sudah berbalik. Itu tidak sah, itu batal. Itu tawafnya batal. Jadi memang ilmu itu penting supaya ibadah kita menjadi benar. Sudah. Selanjutnya mandi sebab masuk kota Mekah. Jadi kalau kita mau masuk kota Mekah itu disunahkan mandi, sunnah, tidak wajib. Selanjutnya mandi sebab wukuf di Arafah saat tergelincirnya matahari. Ketika wukuf. Panjenengan pun nanti mriko napa dereng? Lah nanti sama-sama saya bayar tapi ya. Ya, ketika wukuf di Arafah. Sudah. Yang selanjutnya mandi sebab mabit di Muzdalifah saat terbenam matahari. Itu sunnah. Tapi ini kayaknya kemungkinan bisa melakukan kecil sekali. Karena waktunya berhimpitan. Untungnya ini sunnah. Jadi sunnah itu kalau kita tinggalkan ya tidak membatalkan. Sudah. Selanjutnya mandi sebab melempar jumroh. Jadi ketika kita jamarot, kita sunnah sebelum melakukan jamarot itu mandi. Disunahkan itu. Selanjutnya mandi sebab mengerjakan tawaf. Jadi Arab tawaf mandi. Macam-macam mandi yang sunnah. Bon. Kira-kira sing wis dilakoni karo sing durung dilakoni akeh pundi niki. Ya, kita kan jarang melakukan nggih. Mandi hari Jumat, dina Jumat ya mesti adus tapi niat atau tidak. Ketika Idul Fitri, Idul Adha kita pasti mandi tapi niat atau tidak. Ketika gerhana matahari bulan, nah ini sudah mulai jarang. Mandi karena epilepsi ya koyoke kula jenengan gak duwe penyakit niki lah, dadi koyoke gak tahu nglakon. Nah, sudah, ini macam-macam mandi yang berhukum sunnah. Baik, sampai sini barangkali ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh ya, begini. Jadi bila air itu air yang kita gunakan untuk bersuci, maka sebaiknya tidak merubah warna, tidak merubah bau, tidak merubah rasa. Ya, betul. Maka penggunaan sabunnya adalah di tubuh kita, jangan dimasukkan ke air, jangan dimasukkan ke. Nek panjenengan mandinya pakai apa itu jenenge? Ya. Itu tidak bisa digunakan untuk ini, tidak bisa. Satu, airnya tidak sampai 2 kula, tidak sampai kan? Tidak sampai. Apa mana? Kecuali tapnya yang besar itu kan, ya beda itu. Nah, yang kedua, seandainya dicampur dengan sabun itu merubah warna, merubah bau. Jadi sebaiknya ketika nanti iku sabunan, dianggap wae sabunan, nanti ketika selesai pakai shower. Dikerujuk, nah itu yang mensucikan itu, begitu nggih. Ada yang lain? Sampun? Baik, kita lanjutkan. Ini kelanjutannya panjang ya, gimana ini? Kita lanjutkan bab wudhu. Nah ini baru bab wudhu. Jadi ini masih kaitannya dengan bersuci terus. Wudhu menurut bahasa itu adalah bersih. Adapun menurut syarak, menurut syariat adalah menggunakan air pada bagian tertentu di dalam pada tubuh kita disertai dengan niat. Ini definisi wudhu seperti itu. Adapun hukum wudu, hukum berwudu adalah wajib bagi orang yang berhadas kecil dan hendak melakukan sholat, dan sunnah untuk memperbaharuinya pada setiap selesai sholat. Hukum berwudu, bila wudu itu kita gunakan untuk sholat, maka hukum berwudunya adalah wajib. Bila kita berwudu
untuk duduk di majelis ilmu, maka hukum berwudunya adalah sunnah. Bila kita berwudu karena akan duduk di majelis zikir, maka hukum berwudunya adalah sunnah. Jadi kita harus tahu dulu ini, kita harus tahu. Jadi kalau kita wudu itu menjadi syarat, maka menjadi wajib. Bila tidak menjadi syarat, maka menjadi sunnah. Kita itu diperintahkan dalam hadis itu untuk menjaga wudu. Perintah itu. Dum ala toharoh yuwasi alaika rizqa, kata Rasulullah. Senantiasalah engkau dalam keadaan suci. Walaupun ini fiilnya amar dalam ilmu tata bahasa Arab, walaupun ini kata perintah, tetapi maknanya sunnah. Jadi tidak semua perintah itu menunjukkan wajib, tidak semua. Makanya kita harus tahu. Senantiasalah kalian dalam keadaan suci. Yuwasi alaika rizqa, maka Allah akan melapangkan rezekimu. Jadi kalau jenengan kok kepingin rezekine iki jembar, ya jaga wudu itu. Nggih, kok jaga wudu. Iku mengko rezekine diparingi gampang, rezekine jembar. Ada orang itu gini, ada rezeki itu kasiron itu banyak. Ada rezeki itu wasian itu luas. Itu beda. Belum tentu rezeki yang banyak itu luas. Belum tentu. Belum tentu pula rezeki yang sedikit itu sempit. Belum tentu. Jadi kata wasian itu luar biasa. Jadi artinya luas, jembar, bahasa Jawa ini jembar, luas. Itu fungsinya lebih banyak. Kemanfaatannya lebih banyak. Ono wong saulan bayarane 3 juta. Wis kadung anake 7, wis kadung. Cara hitung-hitungan kan koyok-koyok wis pasti tidak cukup. Tapi karena dia orang yang soleh, maka rezeki itu diberi oleh Allah keberkahan. Sehingga wasi'ah itu luas. 3 juta digaya anak pitu yusik turah, itu namanya luas. Jadi ini sudah bukan lagi ilmu matematika. Hidup itu karena bukan hidup itu tidak hanya matematika. Tidak hanya matematika. Saya berikan sebuah ilustrasi begini. Kalau 1 tambah 3 itu mesti 4, betul nggak? Betul. Itu dalam perspektif ilmu matematika itu benar. Tapi dalam disiplin ilmu lain belum tentu benar. Contoh, pitik telu ditambah garangan siji, karek piro? Nah, betul kan? Dalam ilmu peternakan sudah berubah itu. Ono pitik telu, sampean ngerti garangan. Garangan ini mangani pitik itu nggih. Lah pitik entek karek. Sing lebih ajaib lagi itu kan berkurang. Terkadang itu jawabannya tidak terbatas, unlimited. Ono perawan telu ditambah Joko siji, ketemu piro? Jawabannya unlimited. Iso nriti anake ra karu-karuan kan begitu kan? Nah, jadi tidak mesti. Jadi hidup itu jangan terbelenggu dengan matematika. Aku nek bayaran 3 juta gak cukup, itu matematika. Padahal hidup itu tidak hanya matematika. Gitu. Bila lifestyle itu gaya hidup kita itu tinggi sekali, masih bayaran 50 juta ya ora cukup. Betul kan? Nah, lek panjenengan bayaran 3 juta kok kredit apartemen, ya kendat temenan kan begitu kan? Nah, ini logis itu gitu kan. Jadi wasi'ah itu artinya lapang, jembar. Itu yang harus kita upayakan seperti lah orang-orang yang menjaga kesucian, menjaga wudu itu oleh Allah diberikan wasi'ah, lapang. Rezeki yang lapang. Seolah-olah sedikit, secara hitung-hitungan itu sedikit. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya, ya beres. Wong bolone Gusti Allah ya mesti penak wae kan begitu kan? Itu logikanya seperti itu. Sudah. Jadi hukum wudu itu bila untuk sesuatu yang wajib maka wudunya wajib. Bila untuk sesuatu yang sunnah maka hukum berwudunya sunnah. Panjenengan arep kumpul bojo niku sunnah berwudu. Sunnah. Sampeyan yo nglakoni ta niki.
Engko lah jawabane gak kober Pak, lah ngono lah. Padahal itu luar biasa, betul. Oke. Itu nanti akan mempengaruhi mental kita sampai ke anak-anak kita. Betul. Lah pancen produksinya itu sudah higienis gitu cara logikanya ya. Sesuai dengan SOP itu hasilnya juga luar biasa. Jadi sebenarnya apa ya? Ono anak kok mbowetik ra karo-karuan, wangel tuturane. Ya itu cermin sebenarnya itu nek gak bapake ya mbok ya wis antara loro niku lah nggih, gak mungkin tanggane ra mungkin nggih. Nah, jadi itu gambaran sebenarnya. Sudah. Jadi itulah kita diperintahkan untuk menjaga wudu. Sampai dalam sebuah hadis qudsi itu qala azza wa jalla, Allah itu menyampaikan pada Nabi Musa. Musa, terjemahnya begini. Seandainya engkau tidak dalam keadaan suci, maka jangan salahkan bila engkau ditimpa bencana. Kata Allah begitu. Bila kita tidak dalam keadaan suci, maka jangan mengeluh, jangan sambatan, jangan mencela siapapun bila engkau ditimpa bencana. Artinya dalam keadaan suci itu menjauhkan kita dari bencana. Tapi njogo kesucian itu yo angel, betul. Betul sulit. Sampeyan coba lah, trial dulu, coba. Mengko begitu niat njogo wudu mulak kudu ngentut, ono wae acarane, betul itu. Ya memang Allah itu menguji kita begitu. Kesungguhan kita itu akan diuji. Jadi jangan pernah mengatakan ibadah yang kecil itu ringan, ndak mesti. Contoh wudu mawon, coba praktekkan, engko lak ono wae. Ya memang di situ nilainya. Jadi ibadah itu manakala kita merasa berat, itu pahalanya lebih berat. Ini kan praktek ini, Joko wudu, bolak-balik weteng kudu gak enak. Ini memang begitu memang. Bukan karena wah ini berarti gak cocok aku Joko wudu, gak begitu. Kadang orang itu kan persepsinya macam-macam ya. Nah, kadang begitu. Jadi ini. Saya itu kan tidak tahan dingin. Kalau musim dingin maksudnya. Jadi kalau di Mekah itu kan ada waktu-waktu yang musim dingin. Saya pernah di Madinah itu suhu -7. Subhanallah. Saya tidak kuat. Kalau panas saya kuat. Saya suhu 56 pernah saya. Ketika wukuf suhu 56 saya pernah. Dan ternyata lebih tahan. Begitu kena musim dingin itu karo banyu koyok musuh. Betul begitu. Saya kan berusaha jaga wudu nih. Jadi saya saben bar wudu niku mesti kudu nguyuh nek gak kudu ngentut. Jadi weteng kembung karena musim dingin gitu. Subhanallah, itu cobane Gusti Allah. Nah, itu ya, sudah. Ya nek gak ngono ono ae pemene nang kerjaan wis bar wudu koncone wedok moro-moro nyablek. Ya apa cak kabare bar wis wudu meneh kan begitu kan. Sudah sampai sini dulu para jamaah, nanti tentang teknis wudunya akan kami terangkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan akan datang masih membahas tentang toharoh, bersuci. Sudah, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.